Sudah lama tidak bekerja sekeras ini. Kakak ipar, kebetulan sekali. Bagus aku akan sembunyi sebentar. Tunggu aku. Di mana pemuda tampan tadi? Kau sudah mengotori ini. Bersihkan. Omong kosong. Di mana dia? Sakit ya? Lap. Sudah bersih. Pergi. Keluar. Kakak ipar, tak kusangka bertemu denganmu di sini. Senang bertemu denganmu. Sepertinya belum ajalku. Kau sepupu Pei Yuiyue. Aku bahkan datang ke pernikahanmu. Aku ada di sana. Aku sungguh mengagumi sepupuku. Aku bahkan membuatnya menjadi tato di tubuhku. Lihat. Oh, adik ipar. Perusahaanku bangkrut. Orang-orang itu pasti di luar sana, menungguku. Bisakah aku bersembunyi di sini beberapa hari lagi? Bukankah keluarga PI kaya raya? Apa kau kekurangan uang? Aku dari cabang keluarga. Semua ketenaran dan kekayaan jatuh ke kakakku. Semuanya jatuh padanya, tidak pernah sampai padaku. Baiklah kalau begitu, kebetulan aku membutuhkan pelayan. Baik. Yuyo, kenapa kau memintaku untuk bertemu denganmu? Ini aku. Jiang Lanyu, apa maksudmu dengan ini? Aku punya 6 juta pengikut online. Coba sentuh aku. Jangan salah paham. Aku hanya ingin bertanya tentang apa yang kau katakan terakhir kali. Apa masih berlaku? Jadi kau beri aku 10 juta dulu. Aku akan membantumu mencuri suamiku. Dan kemudian, kau membayar 10 juta sisanya. Sepakat. Adik ipar, apa rencanamu sekarang? Ambil 10 jutanya dan jadikan 100 juta. Di mana kau akan membuatnya? Myanmar, kau tidak mengerti. Aku mengadakan lelang. Kak, Kau membeli begitu banyak, kau tidak bisa. apakah itu palsu? Ya ampun, keahliannya sekarang dan Dulu sangat berbeda. aku tidak mungkin salah. Aku juga suka mobil itu. Itu mobil yang sangat bagus. Mobil ini. Kak, beberapa hari ini, siapkan semuanya untuk lelang. Temukan beberapa orang bodoh lagi, seperti saudaramu. Orang kaya pamer. Kak, orang kaya pamer ada tepat di depanmu. Jiang Lanyu, sudah beberapa hari tak bertemu. Otak udang, sekarang lumpuh pula. Jadi, akhirnya kau menyadarinya. Mau siap-siap antar saya pulang ke rumah? Bantu aku melihat sesuatu. Itu, gioknya memang giok bagus. Tapi bukan untuk kegunaan kerajaan. Ini juga bukan barang antik. Katakan padaku, berapa banyak kau kena tipu? 7 juta. Aku akan mengambilnya kembali untukmu. Ingat, berikan aku setengahnya. Tuan Pei, kau tidak tertarik pada wanita. Ternyata kau menyukai tipe ini. Ini istriku. Maafkan aku. Maaf sekali Nyonya Pei. Tuan Wang, kudengar kau punya banyak barang bagus. Aku ingin melihat-lihat. Kalian berdua datang di waktu yang tepat. Aku baru saja mendapatkan vas antik kemarin. Dari keluarga kaya, kalian berdua.
Nyonya Pei, lihatlah vas. Berkualitas tinggi ini. Di seluruh dunia, kau tak akan menemukan yang kedua. Vas ini baru keluar dari tempat pembakaran kemarin, kan? Apa maksudmu, Nyonya Pei? Vas bagus, ini vas seharga 20 juta. Vas ini cuma barang palsu saja. aku tidak menjual barang palsu. Tuan Wang, liontin giok 7 juta yang kau beli kembali. Vas ini 2000. Anggap saja sebagai hadiah dari Jiang Lanyu. Terjual, tidak bisa dikembalikan. Apa kau mengerti aturannya? Liontin giok ini di zaman kuno digunakan oleh para pangeran. Selain itu, aku bahkan memberi Tuan Pei diskon. Pola pada liontin giok ini adalah naga, dan itu naga bercakar 5. Naga bercakar 5 hanya boleh digunakan oleh kaisar. Digunakan. Pernahkah kau melihat seorang kaisar menganugerahkan liontin giok seperti itu pada putranya sendiri? Liontin giok, itu berarti liontin giok ini digunakan oleh kaisar. Kaisar biasanya menggunakan naga ganda. Ini naga tunggal. Lagi pula, tak mungkin ada pola seburuk ini. Tuan Wang, kau adalah teman baik ayahku. Itu sebabnya aku mempercayaimu. Jadi, liontin giok ini akan kusimpan. Adapun vas pecah tadi, aku tidak akan meminta kalian berdua mengganti rugi. Mari berteman. Tidak bisakah kau jalan sendiri? Aku merasa ini sangat nyaman. Pei Yuiwei, 6 juta dari yang terakhir kali. Kali ini, 35 juta. Bermurah hatilah. Bulatkan menjadi 0 untuk penyelesaian perceraian. Meskipun aku bersih sekarang. Apa maksudmu? Tanda tangani perjanjian pisah sesegera mungkin. Kau masih berutang 10 barang antik padaku. Dan ada urusan kakek. Kurasa kau punya ide yang cukup bagus tentang apa yang terjadi dengan kakek. Jika kau benar-benar mengira itu aku, kau tidak akan berbicara denganku seperti ini. Bicaralah denganku dengan benar. Jangan khawatir, aku akan membeli rumah itu. Dan aku akan memberimu barang-barang antik itu juga. Hei, bro. Di mana Jiang Lanyu? Kakak ipar pergi keluar. Dia bilang kau bisa meninggalkan barang-barangnya. Barang apa? Apa yang kakak iparmu sibukkan akhir-akhir ini? Bukankah kakak ipar hanya mengoleksi barang antik? Dari mana dia mendapatkan uangnya? Apakah dia dekat dengan pria lain belakangan ini? Aku tidak punya apa-apa untuk diberikan padanya. Apa yang dia inginkan? Suruh dia pulang dan bertanya padaku. Tunggu sebentar, bro. Kakak ipar bilang berikan ini padamu. Sepertinya dia tahu dia salah. Sebuah undangan. Yuyu, kebetulan sekali. Kursi kita bersebelahan. Apakah Jiang Lanyu mengundangmu? Mana surat perjanjian perpisahannya? Aku sudah memberikannya padanya. Dia mungkin akan menandatanganinya dalam beberapa hari ke depan. Aku bahkan menciptakan kesempatan pertemuan untuk kalian berdua. Kau harus datang. Pastikan untuk merebut suamiku, semoga berhasil. Lanjutkan. Aku khawatir ini bukan teman yang lain. Ini bukan teman yang lain. Ini adalah pertemuan takdir. Di mana Jiang Lanyu? Jangan khawatir semuanya. Lelang ini dijamin oleh Tuan Pei dan Nona Su. Mereka menjaminnya. Menjamin apa? Menjamin tidak ada barang palsu. Seorang bintang besar dan seorang CEO. Kalau begitu aku harus membeli sesuatu. Baiklah, barang pertama. Tawaran awal, 1 juta. 15 juta. 2 juta. Kakak ipar. Sekali berjualan. 10 juta menjadi 100 juta. Layani para pemboros besar dengan baik. Baik. Sepupu. Jiang Lanyu, apa maksudmu dengan ini? Memanfaatkan aku?
100 juta. Aku akan membeli rumahnya. Tidak untuk dijual. Kalau begitu kau tidak akan melihat 10 barang antik yang kuhutang padamu. Selama aku punya uang, aku bisa membeli apapun yang kuinginkan. Beli 10 liontin giok lagi kalau begitu. Aku sudah tahu kenapa kau tidak memberiku barang antiknya, tapi malah melelangnya. Jadi kau ingin mengendalikan aku dengan cara ini. Kau menginginkan 10 barang antik itu hanya karena keinginan terakhir kakek, kan? Kakek yang membesarkanmu. Kau tidak bisa begitu saja mengabaikan keinginan terakhirnya. Ciumanmu payah. Jiang Lanyu, kau tidak perlu membelinya. Jadilah Nyonya Pei yang baik. Aku akan memberimu rumahnya. Apa kau melihatnya? Aku punya uang, aku akan membeli rumahnya. Bagus. Jiang Lanyu, kamu memanfaatkanku. Tidak hanya itu, tapi kau juga menipuku demi uangku. Ibu jangan marah, 2 hari lagi. Dia pasti akan menandatangani. Paling buruk aku tidak akan mengambil. Pembayaran akhir 1 juta. Kalau begitu tolong aku sekali lagi. Apa saja, tapi aku benar-benar ada urusan mendesak sekarang. Ayo pergi. Jiang Lanyu. Aku benar-benar tidak menyangka. CEO Pei yang memuliakan kita dengan kehadirannya. Orang kaya sekali. Ini CEO Pei. Ayo, sambut CEO Pei di rumah. CEO Pei, mulai sekarang Anda akan menjadi kepala pelayannya. Kakak ipar, banyak sekali minuman kerasnya. Tuangkan anggurnya. Ganti. Kakak ipar, melampiaskan kesedihan dengan minuman hanya akan membuatnya semakin dalam. Apa kau bertengkar dengan kakakku lagi? Minuman yang kau berikan padaku terakhir kali. Nyonya Peiku. Keracunan alkoholmu terakhir kali adalah kecelakaan murni. Itu benar-benar bukan salahku. Aku akan minta maaf dan menebusnya. Oke? Kakak, aku hanya ingin seteguk lagi. Habis. Semuanya habis. Nyonya Pei, tunggu sebentar. Benda ini selalu berguna. Benda ini. Nyonya Pei, apa ini? Apakah akan ada masalah? Ini sungguh bukan urusanku. Minum pelan-pelan. Kenapa masih lemah begini? Hei, Kak Ipar. Saudara-saudara, bunuh dia. Semua kekayaan akan menjadi milik kita. Kau tak boleh meninggalkan kota kekaisaran. Ini titah kaisar. Kalian berdua pelayan durhaka. Kau menyimpan niat jahat dan kau ingin menyalahkan kaisar. Apa kau tak takut? Diiris pelan-pelan sampai mati olehku? Nyonya selalu memperlakukan kami dengan baik. Tapi titah kaisar tak berani kami langgar.
Anggurnya diracun. Kenapa? Separuh hartaku akan disita. Aku harus meninggalkan ibu kota besok. Kenapa Kaisar tak mengizinkanku pergi? Ini semua salahmu. Takdirmu istimewa. Hanya dengan mengorbankanmu ke langit, Kaisar dapat. Bagaimana kau bisa berada di tempat itu? Kecanduan minum alkohol palsu. Aku terbangun di saat genting. Tidak. Aku harus kembali. Kita belum bercerai. Kau harus mendengarkanku. Cepat sembuh. Aku akan ikut denganmu. Mau air? Jiang Lanyu, kurangi minum alkohol palsu. Otakmu sudah tidak terlalu cerdas. Apa ini anggur? Itu alkohol. Jiang Lanyu, aku mungkin agak kasar barusan. Kau tak perlu sampai mabuk sampai mati. Kaisar ingin aku mati. Aku harus tahu kenapa. Kenapa aku? Ambilkan untukku. Tidak. Berikan padaku. Yang mulia. Kenapa Yang Mulia ingin membunuhku? Hentikan omong kosong ini. Jiang King, Kak iparmu mungkin sedikit bermasalah dengan minuman. Awasi dia. Kak, apa karena tekanan keuangan? Dia memang sudah agak gila dari awal. Jangan biarkan dia kembali ke rumah itu. Minum alkohol murahan itu. Jiang Lanyu. Butuh 15 tahun bagiku untuk menjadi orang terkaya di ibu kota. Dan hanya setelah 1 tahun, aku berakhir di tempat terkutuk ini. Aku, bahkan jika aku mati, aku pantas tahu kenapa. Tidak mungkin bawa dia ke rehabilitasi segera. Anda pasti manajer Jiang. Manajer Jiang, kenapa Anda selalu menyambut saya dengan gestur yang begitu megah? Selamat datang. Apa tingkat layanan ini? Prosedur standar di sini? Saya bukan karyawan di sini. Saya Su menghadiri Lelang yang manajer Jiang selenggarakan. Saya terkesan dengan mata jeli Anda di usia yang begitu muda. Persepsi yang begitu tajam. Itu hanya keberuntungan. Itu bukan keberuntungan. Itu keahlian murni. Saya membawa beberapa barang hari ini. Saya ingin Anda melihatnya manajer Jiang. palsu. Polanya salah. Gayanya melenceng. Hanya satu dari ini yang asli. Mengesankan. Mata yang benar-benar jeli. Terus terang. Saya mencari seseorang yang benar-benar cakap. Kartu ini berisi 100 juta. Jika Anda menemukan Barang berharga manajer Jiang. Anda bisa menjualnya langsung kepada saya. Ini hanya uang muka. Manajer Jiang, jika Anda punya permintaan, jangan ragu untuk bertanya. Maaf, Tuan Su. Saya sudah berjanji pada orang lain. Hak utama atas apapun yang aku peroleh.
Janji sama siapa? Barangkali aku bisa bicara langsung dengan mereka. Aku. Lanyu adalah istriku. Kami menjalankan tempat ini bukan untuk keuntungan, melainkan untuk kesenangan. Kalau begitu, aku akan menganggap kunjungan ini sebagai kesempatan untuk berkenalan dengan manajer Jiang dan Tuan Pei. Kau tahu, Tuan Su? Dia adalah seseorang yang kukenal sebelumnya, seorang visioner sejati. Sejati. Para visioner biasanya sudah cukup tua, kan? Dia tampaknya tidak setua itu. Pei Yuiwei. Kau bilang bahwa kemungkinan besar seseorang penjelajah waktu atau dia hidup selama 1000 tahun? Mana yang lebih mungkin? Apa sih yang sedang kau pikirkan? Apa yang terjadi di kepalamu itu? Oh, iya. Bagaimana dengan rumah itu? Aku sudah menempatkan 80 pengawal di sana. Di sana. Jangan berpikir untuk kembali ke sana. Pei Yuiwei, ini demi kebaikanmu sendiri. Aku takut kau akan mati muda, dan kemudian tidak akan ada lagi yang membantuku mencari barang antik. Lepaskan. Di wilayah utara dinasti Tang, porselen putih berkembang pesat, menyaingi porselen biru putih dari selatan. Keduanya sama-sama termasyhur. Dikenal sebagai biru selatan putih utara. Di antaranya, porselen putih dari Tungku Gongxian adalah yang paling berharga. Jika ini asli, harganya setidaknya puluhan juta. Tapi ini palsu. Ini sepenuhnya palsu. Aku menghabiskan puluhan ribu untuk itu. Lihatkan ini padaku. Ini bahkan bukan giok. Lalu bagaimana dengan gelang ini? Palsu total. Palsu. Kembalilah, itu palsu. Ini milik kakekku. Setiap hari, barang palsu. Kapan aku akan menemukan cukup barang antik untuk Pei Yuiwei? Kapan aku bisa mengetahui bagaimana aku mati waktu itu? Pemilik toko, aku punya pesanan besar. Kau sanggup menanganinya? Banyak, beribu-ribu. Ayo pergi. Ini dia. Ini makam kakekku. Ada barang bagus di dalamnya. Saat kita menggalinya, kau bisa mengambilnya. Benarkah? Benarkah apanya? Bangun. Merampok kuburan sama dengan membunuh. Jika ini ketahuan, hukumannya mati. Perolehan gratis keuntungan murni. Sedikit risiko itu wajar kan? Tunggu, jangan pergi. Tunggu aku, Kak. Jika kau tidak menggalinya hari ini, kau yang akan masuk ke sana. Oke. Bagaimana cara menaklukkan pemuda tampan? Apa yang kau lihat sepanjang hari? Apa semua ini? Apa kau kesini setiap hari karena kau tidak punya kerjaan? Tidakkah kau punya urusan sendiri? Tidak membaca. Biarkan aku sendiri. Aku di sini untuk memberitahumu bahwa kau akan menghadiri jamuan makan malam denganku malam ini. Tidak mau pergi. Ada pelelangan barang antik. Kapan pelelangannya? Oh, aku salah ingat. Malam ini hanya makan malam. Kita belum bercerai. Kau selalu menyembunyikan diri. Kau tidak pernah tampil denganku di depan umum. Itu tidak terlihat bagus. Tenangkan dirimu. Pemilik toko Jiang. Kebetulan sekali.
Istriku sedang tidak enak badan. Mari kita bicara lain kali. Tunggu sebentar. Aku sudah lama ingin mengatakan ini. Pemilik Jiang, kau sangat mirip seseorang yang kukenal dari masa lalu. Sepertinya kita memang ditakdirkan untuk bertemu. Ditakdirkan untuk berpapasan lagi. Bukan apa-apa. Pasti hanya mirip saja. Hanya seorang yang mirip. Jiang Lanyu, aku akan melepaskanmu kali ini. Kau menipuku sebelumnya, dan aku takkan lagi memperebutkan Pei Yue darimu. Kenapa kau begitu gigih? Tidak lagi memperebutkannya. 10 jutanya toh juga tak bisa kubayar. Suci baru saja melihatmu. Ini berbeda. Mungkinkah kau kekasih masa kecilnya? Cinta pertamanya, rembulan hatinya? Ini baru kedua kalinya aku bertemu dengannya. Sebaiknya kau berkata jujur. Aku takkan memaksamu untuk saat ini. Ingat apa yang kukatakan terakhir kali? Minggu depan, audisi untuk konsultan sejarah dimulai. Audisi konsultan sejarah. Maksudmu, posisi konsultan film? Sutradara ini sangat menuntut. Jika aku merekomendasikanmu, dan kau terpilih, aku akan terlihat bagus. Dia bahkan mungkin memberiku peran yang lebih besar. 10 juta itu. Anggap saja sebagai hadiah. Aku ingin bertanya sesuatu. Bagaimana kau dan Suci bertemu? Kami bertemu di sebuah pesta makan malam beberapa hari yang lalu. Aku punya firasat. Dia jodohku. Lalu, bagaimana dengan Pei Yue? Aku berharap bisa memanfaatkan Pei Yue untuk mengamankan status alisku. Jangan lupakan apa yang kukatakan padamu. Minggu depan, dan juga jauhi Suci. Jiang Lanyu, sejak kau bertemu dengannya, kau bertingkah aneh. Mungkinkah dia kekasih masa kecilmu, cinta pertamamu, rembulan hatimu? Aku hanya berpikir kau dan Sujin sangat cocok. Tolong selidiki ini untukku, ya? Sudah. Dia baru saja kembali dari luar negeri. Waktu kepulangannya cukup menarik. Itu adalah hari kakekku meninggal. Hari aku menjelajah waktu. Jiang Lanyu, aku menghentikanmu dari meminum alkohol palsu itu. Demi kebaikanmu sendiri, jangan menggigit tangan yang memberimu makan. Ini adalah pedang yang baru saja kudapatkan. Sebuah pedang pusaka. Ini milikmu. Tinggal 9 lagi. Sekarang, aku akan kembali ke kediaman. Jiang Lanyu, kali ini, kau sama sekali tidak boleh membawaku pergi dari sini. Kau mengerti? Keracunan alkohol bisa berakibat fatal. Jika kau terus begini, aku takkan lagi mencarikanmu barang antik. Jiang Lanyu. Jiang Lanyu. Ahfu. Biluo. Aku tahu kau ingin membunuhku. Aku juga tahu anggurnya beracun. Dan aku tahu ini semua kehendak Kaisar. Ya. Terima kasih Nyonya, karena tidak mempersulitku. Aku hanya ingin bertanya satu pertanyaan. Hanya satu pertanyaan. Aku menunjuk Jiang Lanyu sebagai pedagang kerajaan. Setengah dari keuntungan harus dibayarkan ke kas negara. Kaisar hanya perlu mengatakan kas negara kosong. Dan aku akan menyita kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Cathy, kenapa aku tidak bisa pergi? Kenapa aku tidak bisa pergi? Orang yang sekarat. Kenapa tahu begitu banyak? Jika kau tidak memberitahuku.
Aku akan menghantuimu bahkan setelah mati. Itu karena tanggal lahirmu yang unik, Nyonya. Kaisar perlu mengorbankanmu ke langit. Untuk mengaktifkan formasi, kudengar formasi ini bisa memberi Kaisar kehidupan abadi. Kalian dua budak jahat. Menyimpan niat jahat adalah satu hal. Tapi kau berani memfitnah Kaisar. Hati-hati dihukum mati dengan cara dicincang perlahan. Jiang Lanyu, Jiang Lanyu, Jiang Lanyu. Apa kau baik-baik saja? Saat kau tak sadarkan diri, kau terus mengigau. Ini, kenapa aku tak bisa kembali? Kenapa? Hei, kau tak boleh minum lagi. Sudahlah, sudahlah. Kali ini, aku benar-benar tak bisa kembali. Jiang Lanyu, katakan sejujurnya. Apa kau kerasukan? Aku tahu seorang yang sangat sakti. Guru. Sepertinya ini kerasukan roh jahat. Aku akan segera membantunya menghilangkannya. Atas perintah dewa tertinggi Lauzu, setan dan hantu. Karena aku tak bisa kembali, dan aku agak tahu bagaimana aku sampai di sini. Mungkin ini surga. Memberiku kesempatan kedua untuk hidup. Aku sudah memutuskan. Aku tak mau memikirkan hal-hal itu lagi. Aku ingin hidup dengan baik. Kau tidak memanggil roh jahat ke dalam dirinya, kan? Kerasukan roh jahat? Jiang Lanyu, apa mau dariku? Uang untuk membeli rumah sebelumnya? Aku tidak jadi membelinya, kembalikan padaku. Kau tidak akan pergi ke rumah itu untuk minum alkohol palsu lagi? Aku punya beberapa ikatan yang tersisa sebelumnya. Sekarang, aku hanya ingin memulai hidup baru. Dan penyelesaian perceraian itu, berikan juga padaku. Tidak, tidak ada perceraian lagi. Itu karena Sujin sebelumnya, tapi jelas. Sekarang kau bukan lagi batu loncatannya. Jadi, aku tak perlu memaksakannya lagi. Dan statusmu juga tidak rendah. Menjadi istrimu, seharusnya bukan kerugian. Apakah itu bukan karena perasaan kita? Dan juga, jika kau punya istri dan selir lain di luar, atau jika kau ingin bercerai, kau bisa memberitahuku kapan saja. Tapi dalam hal itu, kau harus membeli 9 barang antik yang tersisa sendiri. Lagi pula bahkan suami istri. Harus menyelesaikan perhitungan dengan jelas. Hemat. Aku memulai hidup baruku. Ayo pergi. Lebih cepat. Bisakah kau berdiri tegak? Tidak. Aku harus menyimpan energiku. Akan pergi ke klub malam ini. Sutradara. Oke, Cu, cetak. Ini dia. Pakar peneliti sastra kuno yang kau sebutkan? Iya, seorang pakar di usia semuda ini. Bukan dia, hanya terlihat agak tua, tapi sangat berpengalaman. Sudah lebih dari 40. Para cendekiawan ini, aku sudah melihat begitu banyak dari mereka. Tak satu pun yang bisa diandalkan. Aku masih punya beberapa teman lain. Lupakan saja, lupakan saja. Jangan sentuh itu. Ini semua asli. Bisakah kau menggantinya jika kau memecahkannya? Palsu, jangan bicara omong kosong. Ini semua dari hasil lelang teman Christy Esku. Sutradara. Ini adalah replika yang kubuat. Bahkan para ahli pun tak bisa membedakannya. Bagaimana kau tahu?
Sangat sederhana. Aku menggunakan mataku. Mataku tak pernah salah. Ayo kita ngobrol. 来，咱们聊一下。 Sutradara, temanku, Guru Jiang benar-benar seorang pakar. 真的。 Tentu kami bimbing kesalahan dalam cetak biru ini. Tentu. Tidak menyangka itu benar-benar berhasil. Nanti kubeliin kopi deh. Ayo pergi. Makan ini dulu. Sutradara, seperti yang diduga, menambahkan beberapa adegan untukku. Apa ini? Pahit sekali. Aku mengandalkan drama ini untuk comebackku. Pasti bakal hit. Lalu kita lihat siapa yang berani menginjakku. Xiao Su sayang. Kita latihan bareng nanti. Ya? Tidak. Kalau begitu, ayo kita latihan sekarang. Oh, oke. Baiklah, ayo kita lakukan. Di sini lebih sedikit orang. Apa kau menganggap bibimu ini manusia? Bagaimana kau bisa memperlakukan temanku seperti ini? Hentikan. Aktor ini. Hentikan. Didukung oleh investor. Ini serius. Aku tak bisa melindungi kau dan Xiao Su sekarang. Sutradara, aku akan minta maaf padanya. Tolong jangan gantikan aku. Ini investor besar. Aku tak bisa melindungimu. Sebesar apa investornya? Siapa yang berani menyentuhnya? Tuan Pei, apa yang kau lakukan di sini? Apa yang terjadi? Ini salah paham, semua salah paham. Bos, dia pelakunya. Ya, aku pelakunya. Bos, dia tidak menghormatimu. Kenapa dia memukulmu? Kau, Dia menyentuh bokongku. sayang. Kau berani menyentuh wanitaku? Kau tamat sekarang. Biasanya, bukankah pukulanmu cukup kejam? Kenapa kau tidak membunuhnya saja? Bukankah dia priamu? Ayo pergi. Aku punya satu hal lagi. Sutradara. 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 Tuan dan Nyonya Pei, ada urusan apa kalian kesini? Biar ku perkenalkan, ini adik perempuanku. 明白明白。 Aku mengerti, aku mengerti. Aku akan mengatur lebih banyak peran untuknya di masa depan. Kalau begitu Tuan dan Nyonya Pei, kalau tidak ada lagi aku akan kembali. Bekerja. Apa kau ingin pulang bersamaku? Halo, Baiklah, kau pulang sendiri saja aku. ada urusan malam ini. Aku akan bertemu dengan mereka. Saat kau pergi ke Ibar, Aku mengumpulkan banyak barang. Tinggal menunggu kau kembali dan memeriksa apakah itu asli atau palsu. Semuanya palsu. Ini semua salahku. Aku tidak belajar apapun darimu. Kaipar, bagaimana kalau kau menjadikanku muridmu? Ajari aku. Oh, tidak perlu. Aku tidak punya teknik khusus. Hal semacam ini. kau lihat banyak, kau lihat lama. Dan kau bisa membedakan yang asli dari yang palsu. Tapi bagaimana kalau aku tidak bisa belajar? Bagaimana nasib toko ini kalau kau tidak ada di masa depan? Pakai itu saja, apa namanya? Kan kakak pakai yang ini. Telepon. Sangat nyaman bagi kalian untuk pergi keluar. Aku perhatikan. Kalian bahkan tidak perlu membawa koin seberat itu. Pergi keluar. Hanya sekejap. Kaipar, kenapa kau mempelajari hal ini? Lebih baik kau pelajari cara menyenangkan kakakku. Menyenangkan Pei Yuyue? Membujuk Pei Yuyue. Karena aku Jiang Lanyu ada di sini, Aku hanya bisa menjadi pohon besar. Aku harus menjadi seseorang yang bisa diandalkan. Aku sama sekali tidak bisa menjadi tanaman rambat yang menempel pada pohon besar. Mengerti? Aku membiarkanmu lolos terakhir kali. Kali ini, kami datang dengan persiapan. Hei,
Itu cuma sedikit uang yang kau pinjam. Tidak seserius itu kan? Kukatakan, ini bukan urusanmu. Terutama perempuan ini. Dia berutang pada bos kami. Tuan Su selalu begitu. Klien Tuan Wang kami. Kau benar-benar berani merebutnya? Aku tidak mengambil bisnis Tuan Su. Tuan Wang MU pasti sudah membuat kesalahan. Nah, jangan lakukan pekerjaan semacam ini lagi. Lupakan saja semua ini. Bagaimana kalau aku tidak mau? Kakak ipar, kemampuan bertarung orang itu bukanlah tandingan peluru. Tenang. Sial, kau terlalu banyak bicara. Hei, kau sudah menembakku sekali. Kau tidak bisa menembak kakak iparku lagi. Dia memukulku terakhir kali. Aku harus membalasnya hari ini. Aku menenangkan PIUW. Semua orang mengandalkan kemampuan mereka sendiri di bioskop ini. Lalu kemampuan apa yang kau miliki di panggung ini? Menikah dengan baik juga merupakan keahlian di gedung teater ini. Pergi. Ayo pergi. Ibu masih baik-baik saja kan? Bos, Saya tidak baik-baik saja. Jiang King. Jiang King. Jiang King, ketegangan meningkat di teater ini. Pastinya kenapa? Dia ditembak. Tolong selamatkan dia. Mau pergi operasi. Keluarga harap tunggu di sini. Jiang King sudah untukmu. Tanpa mempedulikan nyawa, dia hanya karena mengagumi kamu. Jadi dia juga memperhatikan saya. Tahu tidak? Saya sangat ingin bertanya kepada kamu. Orang tua dia meninggal dunia saat masih muda. Keluarganya juga bangkrut. Kenapa kamu tidak bantu dia ya? Saya memiliki terlalu banyak sanak saudara. Saya tidak bisa mengurus semuanya. Tunggu dia sembuh. Saya pasti akan membantu. Siapa yang keluarganya Pasin? Saya. Agak serius. Mungkin harus amputasi kaki. Peiyu, kamu janji dengan saya. Jika dia benar-benar karena saya dan kehilangan satu kaki, aku mohon kau mendukungnya seumur hidupnya. Dokter, berapapun biayanya, tolong selamatkan dia. Sedang menjalani operasi. Operasinya berjalan lancar, masih bisa menyelamatkan kaki, tapi dia perlu istirahat. Bagus, terima kasih dokter. Kakak, jangan pergi ke pegadaian akhir-akhir ini. Berbahaya. Oke, aku mengerti. Jangan khawatir, aku di sini. Kakak iparmu akan baik-baik saja. Jangan buka pegadaian akhir-akhir ini. Kau seharusnya bukan seseorang. Siapa yang akan melindungi kita? Menghilangkan akar masalahnya. Kau mengkritiku sekarang. Aku menyelidiki secara menyeluruh. Itu sebabnya kukatakan untuk tidak membukanya. Oke. Kau telah menderita. Tuan Su, demi tujuan besar kita, penderitaan ini bukan apa-apa. Jangan khawatir. Dengan melakukan ini, kau pasti bisa mendapatkannya. Kepercayaan penuh mereka. Aku juga bisa mendapatkan yang kubutuhkan segera. Apa yang kubutuhkan? Kau bisa mendapatkan yang kau cari. Saya sudah menyelidiki. Aku sudah menyelidikinya secara menyeluruh. Dia adalah orang yang munafik. Sosok terkenal di kalangan mafia luar negeri. Apa aku perlu takut padanya? Apa kau tidak takut sama sekali? Jiang Laying, apa kau sudah makan jantung beruang atau empedu macam tutul? Begitu sombong. Saat aku lahir, ibuku terbunuh. Kehabisan darah sampai mati. Ayahku meninggal karena sakit ketika aku berumur 5 tahun. Saudara tiriku membagi harta keluargaku. Hanya seorang ibu tiri yang menyiksaku. Aku Jiang Lanyum telah melihat semua jenis badai.
Bermain jadi korban ya, mencoba membuatku merasa bersalah. Aku berjuang selama 15 tahun untuk menjadi orang terkaya di Jingcheng. Sekarang aku menjadi seperti ini. Kapan aku bisa kembali? Aku mohon kau dukung dia seumur hidupnya. Bro, berhenti memukul. Bro, kakiku. Jiang King, kau menyelamatkan hidupku kali ini. Kebaikan ini pasti akan kubalas. Tidak apa-apa, Kak. Lagi pula, bukankah kau juga menyelamatkanku? Kau hanya metode penilaian barang antikmu. Ajarkan padaku. Baiklah. Setelah kau pulih, akan kuajari beberapa mnemonik. Mnemonik? Apakah itu akan berhasil, Kak? Oke, ayo. Yang ini sudah selesai. Selanjutnya, apa ini? Kursi roda pasangan. Suka? Akan kuberikan satu untukmu. Aku tidak mau nasib buruk itu. Sutradara, 2 hari yang lalu, masih membicarakanmu. Sutradara. Hei, Nyonya Pei, kau di sini. Aku akan mendorongmu. Sutradara, tak perlu sungkan. Aku baru saja selesai. Aku berjanji pada Sujin. Aku belum memenuhi tanggung jawabku. Jangan sungkan. Tidak apa-apa. Aku hanya ingin menanyakan sesuatu. Berhenti mencari. Mereka sudah lama pergi. Lihat lagi dan kakakmu akan mencungkil bola matamu. Kau jangan bicara omong kosong. Aku mengejar Pei Yue begitu lama. Aku mengerti perasaan merindukan seseorang yang diambil. Seseorang yang sudah menjadi milik orang lain. Perasaanku pada Kak adalah kekaguman. Malas bicara denganmu. Kurasa Pei Yue memperlakukan Jiang Lanyu dengan cukup baik. Aku suka Jiang Lanyu sekarang. Jangan merusak kehidupan bahagianya. Kau dan Pei Yue, bagaimana kabar kalian akhir-akhir ini? Lalu kau dan Tuan Su, bagaimana kabar kalian akhir-akhir ini? Cewek cantik sepertiku sedang jatuh cinta? Semanis madu? Tentu saja. Ah, tapi kau jauhi Pei Jiangqing itu. Tapi dia menyelamatkan hidupku. Aku tak bisa menggigit tangan yang memberiku makan. Kau masih sangat naif. Kau tak tahu bahwa semua yang dilakukan pria ada tujuannya. Tuan Su bersamamu. Apa tujuannya? Dia menginginkan kecantikanku. Tapi biar ku bilang, Pei Yue memberitahuku bahwa Suci latar belakangnya sangat dalam, sangat rumit. Dan aku selalu curiga bahwa dia dan aku berasal dari tempat yang sama. Sujin, ayo kita bekerja. Dah, Kak. Penjaga toko Jiang. Curiga apa? Tuan Su, menguping orang bukan kebiasaan yang baik. Penjaga toko Jiang, kau mengingatkanku pada seseorang yang kukenal di masa lalu. Setiap kali aku melihatmu, aku merasakan keakraban. Kau salah mengira aku orang lain. Selir kesayanganku. Apakah kau juga ikut ke sini denganku? Tak pernah menyangka bahwa kita benar-benar bisa 1000 tahun kemudian bertemu lagi. Shi, kenapa kau di sini? Aku datang untuk mengunjungimu di lokasi syuting. Kalian, ini. Aku baru saja akan mengajak manajer Jiang keluar untuk mengobrol. Kenapa Tuan Su terus mengganggu istri orang lain? Hanya teman lama yang bertemu. Benar, manajer Jiang?
Apa kau baik-baik saja? Astaga, kau datang ke sini dan bahkan tidak memberitahuku? Dan kau bahkan tidak membawakanku hadiah. Kurasa pria bermargasu itu hanya ingin jadi pemuntit. Bukankah kau biasanya cukup tangguh? Kenapa kau tidak menghajarnya saja? Ya, kau bisa menganggapnya. Dia sebagai mantan bosku. Lalu kenapa kau berpura-pura tidak mengenalnya? Dia ingin memanfaatkanmu. Sudah kubilang, kau takkan percaya. Dia, sebelumnya, dia mencoba membunuhku sebelumnya. Dia bahkan menyewa seseorang untuk meracuniku. Benar-benar seperti gangster. Kejam juga. Tapi kenapa? Dia, cintanya bertepuk sebelah tangan. Apa ada yang ada di kepalamu? Selain romansa, bisakah kau memikirkan hal lain? Kau menemukan bukti aktivitas gangsternya? Tidak, sudah kubilang, kau takkan percaya. Aku percaya padamu. Aku percaya semua yang kau katakan. Ceritanya, suatu hari, aku melakukan perjalanan waktu dari sana ke sini. Dan ada sedikit kecelakaan. Kaisar, dia ingin membunuhku. Dia ingin membunuhku. Jadi, sebelum aku mati, aku melakukan perjalanan ke sini. Mengerti? Paham? Sudah cukup. Kau sudah di sini selama 1 jam. Apa kau bilang dia kaisar? Dan kau semacam permaisuri kuno? Kalian semua penjelajah waktu? Apa ini? Naskah baru? Sudah kubilang, kau takkan percaya. Anggap saja sebagai cerita. Hari ini di lokasi syuting, aku melihat begitu banyak barang palsu. Lihat ini, apakah ini asli atau palsu? Ya, aku. Kurasa semuanya sama saja, Kak. Sepertinya kau benar-benar tidak punya bakat. Dan jangan panggil aku Kak lagi. Panggil aku Hmeneer atau Jiang Lanyu. Apa kau dan kakakku bertengkar lagi? Mungkin kalian memang tidak ditakdirkan bersama. Kalian akan berpisah cepat atau lambat. Jadi, Kak, kau mau kemana setelah bercerai? Kemanapun kau pergi, aku akan mengikutimu. Aku percaya padamu. Jiang Lanyu, aku percaya padamu. Ketika kamu seperti orang yang berbeda sebelumnya, aku tahu ada sesuatu yang salah. Kaki, surat cerai itu karena sebelumnya. Aku denganmu dengannya tidak. Itu Jiang Lanyu yang dulu. Kita hanya menikah karena perjanjian. Tapi setelah kamu datang, aku jatuh cinta padamu. Kamu menyukai aku? Jiang Lanyu. Ya, aku menyukaimu. Dirimu yang sekarang. Bisakah kau memberiku kesempatan? Tapi aku 1000 tahun lebih tua darimu. Kau terlihat lebih muda dariku. Kurasa si Yosu itu tidak akan membiarkannya pergi. Aku juga tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tapi jika musuh tidak bergerak, aku juga tidak akan bergerak. Bagaimana kalau aku punya kesabaran? Aku tinggal bersamamu di pegadaian ini. Tuan Muda Pei, fokus saja cari uang. Sewalah beberapa pengawal untuk melindungi aku. Kakak Ipa. Bukankah kau ada yang perlu dibicarakan dengannya? Kalian sibuk, aku pergi dulu. Jiang King, utang keluargamu sudah kulunasi untukmu. Jika kau punya kesempatan, kau harus keluar dan menjelajah lebih banyak. Terima kasih,
Kak, tapi kupikir sekarang pegadaian ini cukup bagus. Kau dan Lanyu, jangan khawatir, Kak. Paling banter, aku hanya akan membantu kakak mengawasi. Kamera kakak Ipa, tentu saja tidak. Cao Mengde ingin makan pangsit. Pikiran mesum. Jangan punya. Jangan berpikiran mesum. Ini yang kukumpulkan baru-baru ini. 9 barang antik. Aku sudah mengembalikan semua yang kumakan padamu. Kita keluarga, apa ada yang perlu dihutang? Bukankah aku sudah berjanji padamu? Aku harus melakukannya. Bagaimana penyelidikan tentang masalah kakek? Tidak ada kemajuan. Semua bukti sekarang mengarah padaku. Dewan direksi juga memberiku masalah. Apakah kau pelakunya? Tidak. Ini jebakan. Mereka mencoba menjebakmu sebelumnya dan gagal. Sekarang mereka ingin menjebakku. Sepertinya pihak lain sudah merencanakan ini sejak lama. Lalu kenapa kakek ingin mencari barang antik sejak awal? Keinginan terakhir kakek adalah mengumpulkan 100 barang antik. Katanya barang antik punya roh. Setelah kau punya cukup, kau bisa kembali ke zaman kuno. Kupikir itu tahayul. Sekarang tampaknya itu benar. Gaki. Siosu, dia ingin mengumpulkan 100 barang antik. Juga karena ini. Dia membunuhku dan pergi ke masa lalu. Sekarang dia ingin mendapatkan barang-barang antik ini dan kembali. Untuk apa repot-repot? Tidak peduli seberapa bagus zaman modern. Itu tidak sebagus menjadi kaisar di zaman kuno. Jadi si Iosu terus mencariku. Apakah karena jika dia kembali ke zaman kuno, dia juga perlu membunuhku? Dia tidak akan berani. Oh, benar. Lagi pula, ini zaman modern. Kau tidak bisa melakukan apapun yang kau mau. Jadi, apa kau sudah cukup mengumpulkannya sekarang? 100 barang antik? Termasuk 9 milikmu ini. Salah satu keinginan kakek. Lalu bisakah aku juga menggunakan 100 barang antik untuk kembali ke zaman kuno? Kembali ke zaman kuno? Oh, aku hanya bicara. Sekarang sudah cukup bagus. Jika kau kembali, aku ingin ikut juga. Aku tidak akan kembali. Mana dari dua ini yang asli? Yang ini. Salah. Yang ini. Salah. Keduanya bukan. Bukan keduanya. Kau yang menyuruhku menebak. Penjaga toko. Bukan. Kak Ipar. Oh, aku bahkan tidak tahu. Harus memanggilmu apa lagi? Kau masih harus memanggilku Kak Ipar. Kau dan kakakku. Sudah baik kan? Aku dengar Pei Yue bilang bahwa dia berniat untuk mendukungmu. Lihat kau sudah. Bekerja sebagai pelayan di tokoku begitu lama. Sudah waktunya untuk melakukan sesuatu yang serius. Apakah kau juga mencoba untuk menyingkirkanku? Terutama, aku sekarang sudah mengumpulkan cukup barang antik untuknya. Dan aku tidak kekurangan uang sekarang. Aku berencana untuk menutup pegadaian dan berkeliling dunia. Kakakku sudah mengumpulkan cukup barang antik? Iya. Barang antik yang dikumpulkannya sekarang, seperti museum, dan aku ingin pergi ke beberapa tempat menyenangkan. Apa kau punya rekomendasi? Iya. Tempat apa? Tuan Su, Jiang Lanyu akan segera pergi. Dan aku dengar, Pei Yue punya beberapa barang yang kau butuhkan. Oh, Nyonya Pei. Tuan Pei bilang kau sudah pindah. Apa kau lupa sesuatu? Terima kasih. Teh yang enak. Teh hijau yang begitu kuat. Bagaimana bisa kau meninggalkan Tuan Pei?
dan menjadi cacat, tidak bisa berjalan tegak lagi. Saudari, aku tidak peduli. Jika kau ingin menjadi selir atau gundik Pei Yue, hakku, istri sahnya, kau setidaknya harus menunjukkan rasa hormat. Tuan Pei bilang, saat dia melihatmu, dia ingin mempermalukanmu dengan benar. Aku tidak mengatakan itu. Oh, Tuan Pei, kau jelas mengatakan itu. Kau juga bilang kau ingin menyiksa wanita Jiang itu, membuatnya pergi cepat. Salah paham. Dulu, bukankah aku pikir kau membunuh kakek dan kau selalu kabur? Dalam keadaan marah, aku mengatakan hal-hal itu. Aku lupa tentang itu. Aku tidak menyangka mereka akan mengingatnya. Kupikir, itu kekasih barumu. Aku baru saja akan bilang, tidak sebaik Sujin. Aku bukan orang yang pelin-pelan. Namun, apa kau tidak peduli? Peduli tentang apa? Oh, kebetulan sekali. Sujin menghubungiku. Aku yakin kalian berdua tidak membangkitkan kembali api lama kalian, kan? Halo? Ada apa? Saya. Aku sedang di lokasi syuting sama sekali. Lihat, ada puntung rokok di atas meja. Kau, Dia tidak mungkin menginap di tempatku, kan? Jangan panggil polisi dulu. Tidak mungkin. Barang-barangku, dia. Kita tidak bisa memanggil polisi. Kenapa tidak? Bahkan jika kau kehilangan sebutir beras pun, itu salahnya. Kita harus memanggil polisi. Ya ampun. Pakaian dalamku. Apa yang hilang? Ya Tuhan, pakaian dalamku. 80 set. Semuanya hilang. Dia pasti orang mesum. Coba kulihat. Puntung rokok ini masih basah. Itu artinya dia baru saja pergi. Jiang Lanyu, kau petarung yang hebat. Kau harus melindungiku. Jangan khawatir. Aku tidak punya teman lagi. Kau satu-satunya temanku. Bagaimana dengan Lanyu? Datanglah ke tempatku malam ini. Kau bisa tidur denganku. Dia tidur di sini malam ini. Jiang Lanyu, apa kau benar-benar tidak peduli jika aku bertemu orang lain? Ini, banyak sekali kamarnya. Aku gak nyuruh kalian tidur seranjang. Biar ku kasih tahu, bajingan itu malam ini dia pasti kembali. Aman bagi Sujin untuk tinggal di sini. Bagaimana denganmu? Aku pergi. Lanyu, hati-hati. Halo? Yakin dia akan datang? Jangan khawatir, aku sudah memasang umpannya. Kita akan menyergapnya malam ini. Bagaimana kalau aku menggantikan Sujin dan menunggunya di sini, menjebaknya seperti kura-kura dalam stoples? Apa kau pikir dia idiot atau buta? Bahkan tak bisa membedakan pria dan wanita? Baiklah, aku akan tetap di sini. Jika ada bahaya, segera lari ke bawah. Jangan khawatir. Pei Yue, dia kabur. Jadi, apa kau menangkapnya?
Kalian berdua tidak menangkapnya? Aku memakai piyamamu. Aku sungguh tak bisa bergerak bebas. Kenapa kau tidak menelepon pacarmu? Ya, di mana Tuan Su? Wah kau, Mungkin tak peduli denganku. Kaisar macam apa dia? Tak bisa melindungi wanitanya sendiri. Jangan khawatirkan ini. Aku akan mengurusnya. Ini cairan tak dikenal. Apa ini kotoran? Apa aku harus bawa beberapa anjing untuk membersihkannya? Ini tak bisa ditoleransi. Benar-benar tak bisa ditoleransi. Pei Yue, pria dan wanita tak seharusnya bersama seperti ini. Aku menyuruhnya menginap di hotel. Aku akan mencarinya. Jiang Lanyu, apa kau sungguh tak peduli dengan siapa aku? Jika kau bersikap bijak tentang ini, kau tak butuh aku ikut campur, kan? Kenapa kau tak peduli? Apa karena kau tak menyukainya? Oh, kau hanya merajuk seperti anak kecil. Lalu, saat aku kembali, aku akan benar-benar peduli padamu. Aku pergi. Tertangkap. Aku tahu kau penggemarku. Bukan kau. Penggemar apa? Ni apa? Kau tak bisa seenaknya begini. Aku ingin bicara dengan Sujin. Beberapa waktu lalu, saat aku mengintai lokasi syuting, kulihat bayangan gelap di wajahmu. Aku ingin membantumu. Alasan macam apa itu? Kau tak tahu, pekerjaan leluhur keluargaku adalah hal semacam ini. Itu sudah lama tak melakukannya. Jadi aku ingin mengambil beberapa barang pribadimu. Beberapa. Kau sebut 80, beberapa? Hei, aku juga ingin menyimpan beberapa sebagai kenang-kenangan. Baiklah, kalau begitu, aku tanya, kenapa kau pergi ke rumah gadaiku untuk bermain kotor, memfitnahku dan bahkan melempar kotoran? Oh, tidak. Aku menulis kata-katanya. Tapi aku melihat dua pria di belakangmu mengawasimu. Kotoran itu bukan aku, itu orang lain. Mengawasiku, kau, wanita, kau pasti telah menyinggung beberapa orang. Sujin dengarkan aku. Aku sungguh ingin membantumu. Benar-benar ada seseorang di sekitarmu yang ingin mencelakaimu. Baik, aku melaporkannya ke pihak berwenang. Kau masuk ke sana mengoceh omong kosong. Jangan khawatir, orangnya sudah ditangkap. Kalau begitu aku pulang. Katanya ada orang dekat denganku yang ingin mencelakaiku. Mungkinkah ada yang iri denganku dan ingin mencelakaiku? Jangan khawatir. Aku akan melindungimu. Aku putus dengan Suci. Dia ingin mencelakaimu. Kelakuanmu ini pantas diceburkan ke kandang babi. Ada apa? Aku akan menunggu laki-lakiku sendiri. Bukan urusanmu. Mau merebut pria dariku ya? Mencuri laki-lakiku. Hei, sayang. Maafkan aku. Sayang. Sayang, kau baik-baik saja? Sayang, jangan menangis, jangan menangis. Ayo beli tas, pintar. Jangan menangis. Kau bahkan salah masuk kamar. Tidak kenal? Jadi kau juga bisa marah. Dulu, saat aku menjadi kepala keluarga, semua hal mesra itu
Aku sangat memandang rendah mereka. Kukira mereka iri. Tapi sekarang, aku mengerti. Jika kau benar-benar mencintai seseorang, kau tak tahan melihatnya punya banyak istri dan selir. Kurasa, aku juga bisa